Waktunya Mama bercerita. Zuoxi yang ambisius. Zuoxi adalah seorang penulis terkenal periode Sipu Cina. Dia dilahirkan dengan latar belakang yang sederhana. Ayahnya seorang pejabat kecil. Dia berharap putranya ketika besar menjadi orang yang berguna. Namun, ketika masa kecil Zuoxi sangat lambat dalam menanggapi, bodoh dan sangat suka bermain. Ayahnya mengajarkannya untuk membaca. Ketika dia melihat buku, dia langsung bosan. Mengajarinya cara belajar kaligrafi, bermain piano, belajar beberapa waktu, tetapi tetap saja tidak bisa. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan adik perempuannya. Setelah waktu berlalu, ayahnya merasa kecewa padanya. Orang di sekitarnya juga tidak bisa mempedulikannya. Pada suatu hari, ayahnya menemui tamu di ruang kerjanya. Ketika tamu menanyakan tentang perkembangan belajar Zuoxi, ayahnya, hatinya sangat sedih. Dengan nafas panjang berkata, "Anak ini belajarnya tidak baik. Sangat jauh jika dibandingkan pada saat saya kecil dulu. Saya pikir tidak memiliki masa depan." Perkataan itu terdengar oleh Zuoxi yang lewat di depan ruang kerja ayahnya. Kata-kata ayahnya menusuknya dengan sangat dalam. Beberapa hari dia tenggelam dalam pikirannya, layaknya orang dewasa. Dia berulang kali memikirkan apa yang dikatakan ayahnya. Dia menyadari dia harus ambisius dan tidak boleh direndahkan oleh orang lain. Dia memutuskan untuk rajin belajar dan segera membuat rencana belajar. Mulai dari saat itu, dia mengurung diri di kamar, belajar dengan keras, berlatih menulis artikel. Setiap hari, dia memberikan tugas belajar kepada dirinya sendiri. Jika tugas itu belum selesai, dia tidak akan beranjak dari kamar. Kadang-kadang dia bersama dengan adik perempuannya berlatih kaligrafi, belajar puisi, bersama berdiskusi soal. Pemikirannya menjadi luas dan juga terbuka. Ternyata belajar lebih enak dari makan tebu. Semakin dimakan, semakin manis. Semakin memakan, semakin ingin makan. Membaca lebih banyak buku, semakin ingin membaca. Semakin membaca, semakin dapat merasakan rasanya. Dirinya yang dulu ketika melihat buku langsung merasa benci, tetapi dia yang sekarang ketika melihat buku sudah seperti melihat harta. Sangat mencintainya dan tak mau melepaskannya. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Saya harus menebus waktu yang hilang. Jika orang lain membacanya sekali, saya akan membacanya 2 kali. Dengan begitu, apakah masih takut tidak punya masa depan? Pepatah dulu mengatakan, aroma bunga plum berasal dari dingin yang pahit. Di masa mudanya, Zuoxi sudah berpengetahuan luas dan juga bisa menulis puisi dengan bagus. Kemudian setelah dia menghabiskan waktu 10 tahun, dia berhasil menuliskan Sandufu yang terkenal. Karena artikel ini ditulis dengan sangat bagus, orang-orang di kota Luoyang bergegas menyalin dan menyebarkannya sehingga menjadi hal yang berharga bagi Luoyang. Sebagai bahan renungan, adalah sebuah proses yang harus dilakukan bertahap, perlahan-lahan, dan dilakukan dengan giat. Dalam proses belajar, kamu akan menemukan bahwa belajar itu sangat menyenangkan, lebih menyenangkan dari yang kamu bayangkan. Ketika kamu mempelajari banyak pengetahuan, pikiranmu akan semakin terbuka. Belajar bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, membutuhkan waktu yang panjang dan kerja keras. Jika kita tidak takut menghadapi kesulitan dan dengan berani menghadapi kesulitan itu, maka kita akan dapat meraih hasilnya. Cerita diambil dari buku Belajar Tidak Menakutkan.